memang ada toko sandwich. Sepertinya Jue tidak berbohong padaku. Bagaimana kalau begini? Aku akan membelikan sandwich untuk Jue. Jue pasti senang. Paman, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih nak. Pelan-pelan saja. Oke. Paman tua, kamu benar-benar baik-baik saja. Lupa minum obat tekanan darah saat berangkat pagi. Tekanan darah agak tinggi, merasa pusing. Bagaimana kalau begini? Aku akan membantu kamu duduk di sana sebentar. Terima kasih, pelan-pelan saja. Paman, bagaimana kalau begini? Aku akan membelikan kamu sebotol air agar bisa minum obat. Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Aku tidak membawa obat, tidak apa-apa. Duduk sebentar saja sudah cukup. Kamu tidak membawa obatmu. Tekanan darah tinggi ini bisa serius atau ringan. Bukan hal yang bisa dianggap remeh. Paman, masih pagi. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengantarmu pulang dulu. Kamu pasti punya obat di rumah kan? Bagaimana aku bisa merepotkanmu? Maaf, mirpakan tidak. APA tidak. Terima kasih, ayo kita pergi. Ayo pelan-pelan saja. Tuan Jue, Bibi Hong. istirahatlah, minum air. Oke, terima kasih. Kalau Pak Li melihat ini, dia pasti sangat senang. Tuan Jue, jangan pergi lagi kali ini saat kamu kembali. Kamu tahu tidak, kembalimu kali ini, bahagianya Pak Li? Sebenarnya aku tidak ingin pergi saat kembali. Bibi Hong, masakanmu sangat enak. Apa yang kamu katakan? Ayah pergi jalan-jalan. Kenapa dia belum kembali setelah sekian lama? Ya, Pak Li sudah pergi begitu lama. Orang itu selalu kembali setelah lebih dari setengah jam. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Aku ikut denganmu. Oke. Ayo pergi. Paman, pelan-pelan ya. Ayah. Adam. Yanle, kok kamu bisa sampai sini? Paman pingsan di jalan, aku bantu dia pulang. Ayah, kamu baik-baik saja. Hati-hati. Halo. Ayah, kamu baik-baik saja. Pusing. Ayah, kamu duduk dulu. Ayah, kamu baik-baik saja. Pagi tadi waktu keluar rumah aku lupa bawa obat. Darah tinggi. Kalau gitu aku ambilkan obatmu. Master Joya, aku saja yang pergi, kamu temani dia. Terima kasih, Tante Hong. Nona, silakan duduk, jangan malu-malu. Oke. Nona, biar aku perkenalkan. Ini anakku. Ayah, kami sudah kenal lama. Bagus sekali, berarti ini sudah takdir. Untuk kamu harus berterima kasih pada gadis baik hati ini. Dia yang mengantarku pulang. Tidak usah, ini hal kecil. Terima kasih, Yanle. Jue. Malam ini aku ada janji makan malam dengan Sarah, ayo ikut. Tidak, malam ini aku ada acara makan malam. Acara makan malam? Sama cowok atau cewek? 2 cowok.
Teman kerjamu. Bukan. Aku lihat tadi di jalan, ada seorang kakek hampir pingsan. Jadi aku antar dia pulang. Dia sangat sopan dan memaksa mengajakku makan malam. Ternyata pemuda baik yang sudah berbuat kebaikan. Baiklah, kalau begitu aku tidak menahanmu lagi dah. Dah. Minum dulu. Terima kasih. Sama-sama. Aku yang harus berterima kasih. Apakah itu membuat kita berimbang? Satu untuk masing-masing. Tapi bagaimana dengan makanan yang masih kamu utang padaku? Tentu saja itu dihitung. Itu kata-katamu. Telepon aku. Oke. Miss Yanle, Mr. Lee sedang mencari kamu. Dia bilang dia ingin main catur denganmu. Main catur. Tapi aku tidak tahu cara main catur. Kalau begitu ini. Bibi Hong Tidak APAAP. Kamu bicara dulu dengan ayahku. Kami akan segera naik. Sepertinya ayahku cukup menyukaimu. Itu benar. Aku merasa ayahmu sangat baik hati dan seorang tetua yang sangat ramah. Itu karena kamu belum melihat bagaimana dia dulu memukulku. Dia memukulku. Baiklah, ayo naik dan main catur dengannya. Tapi aku tidak tahu cara main. Aku akan mengajarimu. Kamu mengajariku. Dan aku memberitahumu. Sebenarnya kemampuan catur ayahku biasa saja. Dia hanya suka main. Kamu membicarakan ayahmu dengan buruk. Aku akan memberitahunya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak ingin dipukulnya saat aku besar nanti. Ayo. Yang ini? Aku sudah tinggal di sini begitu lama. Aku tidak tahu ada restoran seperti ini. Bagaimana kamu tahu? Baguslah aku tahu hal-hal kecil seperti ini. Kalau tidak, aku tidak membayarmu untuk tidak ada. Maaf, biar aku bersihkan untukmu. Bos, kamu baik-baik saja? Semuanya kotor, tidak masalah. Silakan masuk. Anggap saja rumah sendiri, aku hanya akan mengganti mantelku. Oke. Maaf, biar aku bersihkan untukmu. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tertawa? Tidak, aku baru ingat. Aku pernah ke rumah bos sebelumnya. Benarkah? Pernah sakit perut sekali. Aku bawa kamu pulang. Ada apa? Di mana obat sakit perut? Ada di lemari, bisa ambilkan untukku. Oke. Terima kasih. Tapi kali ini datang ke sini. Aku merasa ada yang berbeda di rumahmu. Aku juga tidak ingin ini selama Lele ada di sini. Rumahku berubah setiap hari. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kurasa cukup baik seperti ini. Ada perasaan kehidupan. Dengan Lele di sekitar, sulit untuk kekurangan perasaan kehidupan.
Hanya saja aku tidak tahu, apa sih sebenarnya barang-barang ini? Garis pembatas. Dia takut aku mengintip rencananya. Jadi dia memutuskan untuk membagi rumah kami menjadi 2. Nona Yanle benar-benar orang yang menyenangkan. Ya benar. Ayo kita pergi, kita akan makan. Oke. Paman Li Adam Bibi Hong, terima kasih telah mengundangku malam ini. Apa yang terjadi? Masih sopan dengan Paman Li. Datang lebih sering di masa depan. Ini untukmu. Untukku. Ya, Terima kasih Paman Li. antarkan dia. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Jangan repot-repot. Repot apa tidak repot? Baik, aku akan mengantarmu. Sudah larut malam. Ayah, aku akan kembali nanti. Ok. Hati-hati ya. Hong Yi, apakah ayah sudah istirahat? Belum. Dia di ruang belajar. Dia masuk ke ruang belajar dengan sandwich. Hong Yi, jangan khawatir. Aku akan naik dan mengecek ayah. Ayah, minumlah teh. Lagi lihat foto-foto lama. Orang jadi tua itu biasa. Cuma suka mikirin hal-hal masa lalu. Lihat foto-foto ini. Rasanya kayak kejadian itu baru kemarin. Berarti kamu belum tua. Lihat ingatanmu bahkan lebih baik dari aku. Aku aja udah lupa apa yang terjadi kemarin. Hari ini udah lupa lagi. Orang-orang kalau sudah tua, sering ingat masa lalu. Ingat hari-hari bahagia dulu. Waktu itu kalian semua masih muda. Lihat. Kamu sangat nakal naik di pundak ayah. Ini kakakmu. Ayah, kalau kamu kangen sama kakakku, kenapa kamu tidak menghubungi orang itu? Orang itu sama sekali tidak mau melihatku. Ayah, jangan bilang begitu. Mungkin orang itu juga merindukanmu. Kenapa setelah bertahun-tahun? Orang itu bahkan tidak berkomunikasi denganku. Aku tidak tahu apakah dia sudah kembali ke negara ini setelah sekian lama. Aku tidak tahu apakah orang itu masih suka sandwich. Waktu kalian masih kecil, aku paling suka sandwich dari tempat ini. Ayah, ini bukan soal cinta monyet. Aku masih suka sampai sekarang. Kamu bisa diam. Tapi semua yang kamu katakan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Nyonya, ada apa? Katakan padaku malam ini. Ada wanita yang datang ke rumah kita. Sarah. Asisten kucing robot. Namanya Sarah. Asisten robot Sarah. Kamu bisa menyebutnya apa saja.
Bukannya aku sudah bilang. Aku akan makan malam dengan Sarah malam ini, tapi terkena cipratan minyak di pintu restoran. Jadi aku harus kembali untuk membersihkannya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu juga tidak memberiku kesempatan bicara. Biasanya kamu terlihat ceroboh. Tidak menyangka ini. Kamu cukup perhatian. Tentu saja ini sifat wanita. Keinginan untuk menguasai wilayah. Bagaimana seperti singa betina? Kamu adalah singa betina, kamu adalah singa. Itu tidak buruk, setidaknya dia raja binatang. Oh tidak, ini berantakan. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Apa yang salah? Kukira kamu bersama wanita lain. Apa yang kulakukan untuk menyakitimu? Jadi aku membuang sandwich itu. Kamu khusus membelikannya untukku. Tidak pagi ini. Dalam perjalanan memberikanmu sandwich, melihat seorang lansia merasa pusing, jadi aku membantunya pulang. Orang itu memberiku ini, di mana dia? Lele. Terima kasih. Jue, kamu mau? Aku akan membelikanmu satu lagi. Tidak perlu, aku sudah menerima maksudmu. Maaf. Lain kali aku akan memastikan sebelum membuang. Bagaimana kamu tahu ada wanita di rumah? Cetak bibir. Kupikir kasus Hotel Radisson masih perlu penyesuaian. Latar belakang kegiatan tidak cukup. Dasar teori tidak cukup lengkap. Isi kota. Semua hotel bintang 5. Data riset pasar selama 2 tahun terakhir. Oak. Menyelesaikan analisis menyeluruh. Pilihan koki terlalu monoton. Nama tentu penting. Tapi kita harus memiliki seseorang dengan pengalaman kerja hotel yang relevan sebagai alternatif. Baiklah. Yang terpenting adalah wajah-wajah baru. Kita tidak bisa membuat pelanggan merasa kita hanya melakukannya dengan asal-asalan. 2 jam boleh. Oke, aku akan memberikan perintah. Oke. Bos. Aku tidak tahu tentang Nona Yanle. Bagaimana persiapannya? Kupikir dia akan baik-baik saja. Bagaimana dengan rapat kompetisi besok? Berikan yang terbaik. Bagaimana kabar Kak Lele? Ditolak. Bagaimana mungkin kita lolos? Seseorang? Ngomong-ngomong, mau makan apa malam ini? Aku traktir makan. Di mana Yukuan belum kelihatan. Orang itu sedang cuti. Cuti. Kenapa akhir-akhir ini banyak kejadian? Aku tidak tahu. Ayo, waktunya makan. Sepertinya kompetisinya besok. Kamu terlihat sangat percaya diri. Jangan melewati batas. Maaf. Sarah.
Peta 3D rencana Hotel Radisson. Apa kamu sudah siap? Bagus, sangat bagus, luar biasa. Benarkah? Bagaimana dengan efek suara, efek khusus, dan animasi? Harus yang paling realistis dan standar tertinggi. Tidak peduli berapa banyak anggaran, aku bersedia membayar. Lakukan saja sesuai waktu kamu. Tapi besok pagi, aku ingin melihat karya yang lengkap. Ngerti itu saja. Hebat, terlalu bagus. Aku mau mandi dulu. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada gambar 3D, tidak ada animasi. Ini hanya draft. Harus sesulit itu. Ya ampun. Kenapa kamu memberiku satu lawan yang sangat kuat? Tidak mungkin. Aku harus membuat rencana. Tidak bisa ditekan oleh orang itu seperti ini. Ngerti. Bisakah kalian berdua lebih hati-hati? Kak Lele, kami di sini untuk kompetisi, bukan pulang ke rumah ibu. Kenapa bawa bar yang Ya sebanyak kurang ini? omong kosong, ikuti saja aku. Kamu tidak berencana menyuap Direktur Ren kan? Bos Miss Yanle dan mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Tapi yang aku yakin adalah orang itu sudah memikirkan cara untuk menghadapi kita. Cepat sembunyi-sembunyi. Apa yang kamu katakan? Dia bilang untuk menyembunyikannya. Kakak Lele, apakah ini berarti? Diam. Halo Tuan Li. Halo, Kebetulan sekali kalian juga di sini. ini bukan kebetulan mereka semua di sini untuk perbandingan, bukan? Kalau begitu kamu naik dulu. Tidak perlu terburu-buru. Sepertinya kalian yang pertama. Apa kita yang pertama? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat. Apakah Miss Yanle selalu seenergik ini? Hari ini aku harus merepotkanmu. Ini yang seharusnya aku lakukan. Ngomong-ngomong, kemarin aku membaca beberapa informasi. Sepertinya sebuah majalah ingin ikut dalam tender hari ini. Live manual aku mengundang mereka. Karena aku ingin membuka hotel. Mengaitkannya dengan makanan lezat. Kebetulan aku pernah melihat laporan mereka sebelumnya. Mereka telah melakukan pekerjaan yang bagus di bagian laporan makanan. Jadi aku sengaja mengundang mereka. Live manual. Terdengar familiar. Kamu juga tahu tentang majalah ini. Aku pernah melihatnya dalam ingatanku. Kalau begitu duduklah. Oke. Terima kasih. Presiden Ren, kami sudah siap. Bisakah kita mulai sekarang? Mari kita mulai. Perwakilan dari Live Manual silakan masuk. Adam. Kita bertemu lagi. Tidak terduga bertemu denganmu di sini. Apakah kalian berdua saling kenal? Teman. Dunia ini terlalu kecil. Apa semua ini? Ini adalah rencanaku. Bisakah aku mulai sekarang? Mari kita mulai. You baby, ini untukmu. Terima kasih. Presiden Ren ini tidak dianggap suap kan? Tentu saja tidak, Baby, terimalah. Baby, aku dengar kamu dari Makau. Ini produk khusus dari Makau. Terima kasih.
Ngomong-ngomong Presiden Ren, saya sudah menyelidiki cukup lama. Kami tidak tahu dari mana asalmu, tapi tidak apa-apa. Saya sudah berkeliling ke seluruh negeri. Produk khas dari setiap provinsi sudah saya bawa untukmu. Kamu sudah bersusah payah. Tidak apa-apa. Tapi kemudian saya berpikir, Presiden Ren mungkin seorang Tionghoa perantauan. Jadi saya sudah membuat yang paling mungkin di dunia. Saya membawa produk khas dari negara imigran. Terima kasih, sebenarnya saya orang lokal. Tidak masalah. Saya sudah siap. Terima kasih. Maaf Adam, karena saya tidak tahu kamu di sini, jadi saya tidak mempersiapkan untukmu. Namun, ada produk khas dari setiap provinsi di sini. Kamu mau apa? Pilih sendiri. Terima kasih. Tapi kamu baru saja menunjukkan begitu banyak. Apa hubungannya dengan proposalmu hari ini? Seperti yang baru saja saya tunjukkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak rasa kampung halaman. Yu Beibei adalah contoh terbaik. Yu Kuan. Ya. Jenderal Ren. Dapur pribadi. Kami ingin menerapkan konsep dapur pribadi. Biarkan pelanggan merasakan suasana rumah. Tidak peduli dari sudut dunia manapun kamu datang. Selama kamu menginap di Hotel Radisson, kamu akan bisa merasakan rasa kampung halamanmu, yang memberikan rasa seperti di rumah. Kakak Lele, kamu hebat. Bagaimana kamu bisa memikirkan ide yang begitu bagus? Saya terpaksa. Tapi Lele, apa kamu ingin tahu dari mana asal Pak Ren? Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Kamu tahu nggak? Kakaknya adalah Xiao Xiao. Xiao. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ini buruk banget. Apa aku terlalu keras padanya waktu itu? Kakak Lele jangan khawatir. Xiao Xiao bukan orang seperti itu. Kalau aku tahu ini sebelumnya, kenapa kita ikut kompetisi ini? Kenapa kamu tidak minta temanmu untuk mengatur langsung? Kita mewakili bakat sejati. Ayo pergi. Halo Pak Li. Halo Nona Yanle. Ngomong-ngomong, semoga sukses. Terima kasih. Bagaimana dengan mereka? Mereka baru saja mendengarkan rencana hebat kita. Aku yakin mereka tidak akan tertarik menonton animasi apapun. Mereka mungkin sudah kehilangan minat sekarang. Sarah, berapa lama mereka menghabiskan waktu? Mungkin kurang dari setengah jam. Rencana yang benar-benar hebat, tidak lebih dari setengah jam. Sarah, ayo pergi. Ya, bos. Kakak Lele, apa kamu baru saja melihat jam tangan di tangan Sarah? Tidak. Aku tunjukkan. Ini dia. Model terbaru edisi terbatas. Lihat, sangat bagus. Membosankan. Kenapa sikapmu seperti itu? Jelas-jelas sangat bagus. Terlalu mahal, gaji beberapa tahun pun tidak cukup. Halo Pak Li. Halo. Biar aku perkenalkan. Ini orang yang bertanggung jawab lainnya. Adam. Ini Jenderal Li dari Wise Advertisements. Li Juexie. Halo. Orang itu juga dipanggil Li Jueye. Adam. Maaf Adam. Ini adalah direktur pemasaran baru kami. Mari kita mulai. Baiklah Sarah. Saya akan menjelaskan rencana kita kepada semua orang. Ya, bos. Silakan duduk. Bekerja sama dengan identitas Hotel Radisson, kami mengusulkan ide desa gourmet dunia untuk menggunakan makanan untuk menonjolkan konsep desa dunia. Dan Hotel Radisson kebetulan menjadi jendela dari desa dunia ini. Di sini tidak peduli dari manapun Anda berasal di dunia, Hotel Radisson akan membiarkan penduduk merasakan rasa rumah. Itu semua isi rencana kita. Elderly. Elderly, bangun Elderly. Apa yang terjadi di sini, Tuan Li?
Apakah ini 120? Baiklah, saya akan pergi dulu. Oke, rencana Anda sangat bagus. Terima kasih, terima kasih. Adam, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Bibi Hong. Master Jai, Tuan Li pingsan di rumah. Kami sekarang di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit mana kalian? Di ruang gawat darurat rumah sakit rakyat pertama. Kamu harus datang sekarang. Oke, saya segera datang. Jiamei, saya akan ke rumah sakit sekarang. Ayah saya mengalami Apa yang kecelakaan. terjadi dengan paman? Saya tidak tahu, Bibi Hong yang menemukan. Oke, kamu harus cepat pergi. Hubungi saya, jika ada sesuatu. Oke, terima kasih. Tuan, ini kunci Anda. Bisakah Anda mengantar saya ke rumah sakit? Ayah saya mengalami kecelakaan. Masuk ke mobil. Terima kasih. Ini adalah Tuan Li Juei, Kepala Ruizhi Advertising. Halo. Boleh saya bertanya apakah nama Anda Muziali? Apakah itu Jue dari ERL dan Yi dari event? Ya, Apakah ayahmu Li King? siapa kamu? Ayah saya adalah Li King. Nama Tionghoa saya adalah Li Juea. Turun dari mobil. Kak, ayah masih di rumah sakit. Turun dari mobil. Kak, ayah masih di rumah sakit.
Jangan khawatir, bos akan kembali. Masuk ke mobil, bos datang menjemputmu. Bos, saya akan pergi sendiri. Hati-hati sendiri. Nona, bisakah Anda memberitahu saya di mana ruang gawat Di darurat? sana. Terima kasih. Sama-sama. Bibi Hong, Tuan Yudajuya, di mana ayah? belum keluar. Jangan khawatir, ayah akan baik-baik saja. Dokter, Siapa kerabat pasien? Saya anaknya. Apakah pasien memiliki riwayat alergi? Dia alergi terhadap Hung Liansu. Apakah dia pernah menjalani operasi besar? Dia menjalani operasi bypass jantung 6 tahun lalu. Baik, saya mengerti. Tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Pasien mengalami stroke ringan. Untungnya terdeteksi tepat waktu. Jadi orang itu seharusnya baik-baik saja kan? Tidak ada yang serius tapi masih koma. Kamu bantu dia dengan prosedur rawat inap. Baik, terima kasih dokter. Oke. ayo. Saya akan pergi. Jui. Jui. Di mana kamu? Jui. Jui. Di mana kamu? Jui. Bro. Aku duluan ya. Bro. Ayah merindukanmu. Datang lagi. Datang lagi lebih kuat. Cukup untuk hari ini. Dah.
Terima kasih. Maaf atas gangguan siang tadi. Gak apa-apa. Ayo pergi. Bagus. Hebat, sekarang kamu bisa keluar semalaman. Hukum kamu dengan makan semua sisa makanan. Cek besok pagi. Jangan khawatir, aku gak kasih obat. Aku pesan makanan. Obat perut sekarang mahal. Aku gak mau buang-buang uang. Ayah, kamu sudah bangun. Pak Li, kamu sudah bangun. Serem juga. Biarkan Pak Li minum dulu. Oke. Ayo bangun. Ayo, Terima kasih Tante Hong. pelan-pelan. Bagus kamu sudah bangun. Telepon orang itu. Ontek APA. Telepon. Aku gak mau telepon kamu aja. Gimana aku telepon? Kamu telepon, kamu telepon. Kamu telepon. Siapa itu? Bos, maaf. Kak, ayah sudah bangun. Dokter bilang gak ada masalah besar. Tenang saja, ini HP-ku. Rapat hari ini. Kita hentikan di sini.
Ini pertama kalinya. Aku lihat bos tidak fokus saat rapat. Apa kamu dekat dengan keluargamu? Keluargaku biasa saja. Dengan ibu yang cerewet. Dan ayah yang ketat. Biasa saja itu kebahagiaan. Bos. Mr. Adam adalah... Ayahnya adalah ayahku. Tidak menyangka. Akhirnya bertemu juga. Mungkin ini takdir. Lagi pula kalian adalah saudara. Bos. Kamu siapkan. Bagaimana kamu akan memberitahu Miss Yanle tentang ini? Dua orang bersama. Adalah untuk berbagi kebahagiaan. Bukan untuk saling menyakiti. Bukan begitu. Ayah Bibi Hong membuatkanmu bubur. Aku baru saja mencicipi sedikit. Sangat harum. Ini. Ayah, ambil sendiri. Hati-hati ini panas. Ketika aku tidak sadarkan diri, apakah ada yang mengunjungiku? Ayah, biar aku ceritakan. Jangan terlalu bersemangat. Kakak datang untuk menemuimu. Orang itu akhirnya datang untuk menemuiku. Ketika aku mengantuk, aku samar-samar merasa ada yang datang menemuiku. Awalnya kukira itu mimpi. Tidak menyangka itu nyata. Di mana orang itu? Orang itu ada urusan dan pergi dulu. Dia pergi. Tapi dia bilang akan kembali menemuimu begitu ada waktu. Benarkah? Jadi beberapa hari ini, kamu harus merawat tubuhmu dengan baik. Apakah kamu merasa lebih baik? Orang itu akan datang menemuimu. Ayo. Selamat datang. Halo, halo. Aku ingin bertanya. Apakah kamu pernah melihat pria ini? Tidak pernah melihat. Bagaimana denganmu? Oldly. Kamu sudah melihat ayahku kan? Ya, dia sering datang ke sini. Tapi hari ini dia tidak datang. Orang itu tidak datang hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Sama-sama.
Bibi Hong. Tuan Muda Juea sudah menemukan Pak Li belum? Belum. Kita harus bagaimana sekarang? Saya sudah menghubungi semua teman baik Pak Li. Pak Li tidak pergi ke mereka. Tuan Muda Juea, haruskah kita melapor ke polisi? Ayah belum hilang 24 jam. Polisi belum akan menerima laporan ini. Bibi Hong, jangan khawatir, saya akan terus mencari. Tuan Muda Juea, kamu harus menemukan Pak Li. Siapa itu? Kak, ini aku. Apa yang kamu butuhkan dari aku? Ayah hilang. Kak, kamu masih di sana? Saya sudah mencari semua tempat yang seharusnya ayah datangi, tapi kita tidak bisa menemukan orang itu. Saya pikir orang itu mungkin akan datang mencari kamu. Beberapa hari ini, ayah hanya melamun menatap pintu. Menatap sepanjang hari. Kak bisa bantu mencari ayah. Makan pelan-pelan. Kamu bisa tersedak lagi tahu. Tidak, saya harus makan lebih cepat. Saya masih harus main basket dengan ayah. Kalau tidak, ayah akan pulang. Bagaimana bisa? Ayah main basket dengan kamu semalaman hari ini. Ayah tidak pulang hari ini. Ayo. Maaf. Permisi, apakah ada orang tua datang ke sini hari ini? Orang tua. Banyak orang tua datang ke toko kami setiap hari. Tidak 100 tapi puluhan. Mereka kelihatannya sekitar 70 tahun. Permisi. Tanpa alasan yang jelas. Kak. Saya tahu kamu akan datang untuk ayah. Kamu masih peduli padanya ya? Bagaimana kamu tahu saya akan datang ke sini? Kapanpun ayahku merasa sedih, dia akan datang ke sini. Lalu dia akan memberitahuku, aku punya kakak laki-laki yang sangat suka sandwich di sini. Jadi kupikir, jika kamu mencari ayah, kamu pasti akan datang ke sini. Tapi aku sudah mencari di sini, dan ayahku tidak ada di sini. Apa kamu sudah mencari tempat-tempat yang biasa dia kunjungi? Aku sudah mencari kemana-mana, aku tidak bisa menemukannya. Ikut aku. Makan malam sudah siap.
wangi sekali. Ini semua makanan favoritku. Bagaimana kamu tahu cara memasak ini? Ini adalah hidangan khas dari kampung halamanku yang khusus kubuat untukmu. Lintai, terima kasih. Sudah lama aku tidak makan masakan dari kampung halamanku. Ayo mulai makan. Ayah. Ayah. Apakah orang ini Jue Yi? Jue. Jue. Kamu masih menolak untuk memaafkan ayahmu? Jaga dia baik-baik, aku pergi dulu. Jue. Ayah. Jue. Maafkan aku, Nak. Kamu punya setiap alasan untuk membenciku. Aku sudah tua. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku? Jue. Apa yang salah denganmu, ayah? Jue. Bukankah cinta antara ayah dan anak lebih penting daripada dendam yang mendalam? Mengapa kamu tidak bisa? Bicaralah baik-baik dengan ayah. Apa yang harus dibicarakan? Aku memperingatimu. Kalau kamu menghentikanku lagi, aku tidak akan sopan. Coba saja.
Jangan pukul Jueya. Lepaskan Jueya. Lepaskan. Ini salah ayah, kamu tidak bisa menyalahkan Jueyi. Ini salah ayah. Jangan ganggu hidupku lagi. Juei. Juei, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-16. Setelah ulang tahun hari ini kamu sudah dewasa. Bibi sudah menyiapkan meja untukmu. Perjamuan favoritmu. Ayo pulang dengan Bibi. Ada apa? Aku menunggu ayahku. Dia bilang akan datang untuk merayakan ulang tahunku yang ke-16. Kamu berpakaian terlalu tipis, kamu akan kedinginan seperti ini. Ayo pulang. Bibi, kamu duluan, aku akan menunggu sebentar lagi. Tidak perlu, aku tidak akan kedinginan jika bermain basket. Baiklah, aku akan kembali nanti untuk menjemputmu. Ingat, jangan nakal. Juei, cepat pakai jaketmu. Hari ini sangat dingin dan kamu sudah duduk di sini selama ini. Ayahmu sudah datang? Juei, ayo pulang dengan Bibi. Hujan akan segera turun, ayo. Bibi, dia bilang pasti akan datang. Jangan menunggu lagi, jika dia bisa datang dia pasti sudah di sini. Hari ini sangat dingin, jika kamu kedinginan. Kamu tidak akan bisa naik pesawat besok. Ayo dengar, cepat, ayo pergi. Bibi. Ada apa? Aku tidak ingin pergi ke luar negeri. Apa? Aku ingin tinggal di negeriku. Bagaimana bisa? Ayah bilang akan merawatku. Tidak, patuhlah pulang dengan bibimu. Bibi, maafkan aku. Aku ingin tinggal dengan ayah. Jueshi. Baiklah. Kalau begitu jangan panggil aku Bibi lagi.
Jue, ayahmu tidak akan datang. Tidak mungkin. Orang itu bilang pasti akan datang. Jue Shi, kamu tahu kenapa? Kamu sudah tinggal dengan bibimu sejak kecil. Ayahmu punya wanita lain. Dia tidak menginginkanmu dan ibumu lagi. Kamu ngomong sembarangan. Jika aku ngomong sembarangan, kenapa ayahmu tidak membawamu pulang? Mengapa dia tidak menginap di rumahmu? Karena dia punya keluarga lain. Tidak, aku tidak percaya kamu berbohong. Percaya atau tidak terserah kamu. Kapan bibi pernah berbohong padamu? Jue, pulanglah bersama bibi. Pergilah, jadilah anak baik. Baiklah. Kamu bisa menunggu kalau mau. Ayahmu tidak akan datang. Tuan Li, Tuan Li. Apa yang terjadi, Tuan Li? Bangun, Tuan Li. Apa ini 120? Ada orang yang pingsan di sini. Bersiap untuk mengambil darah. Terima kasih. Lintai, kamu sudah bekerja keras hari ini. Apa yang salah? Tidak apa-apa. Mengapa kamu terus menutup telepon? Ada hal penting? Tidak. Lintai, aku makan masakan kampung halaman itu hari ini. Rasanya sangat enak menurutku. Ayam bakar musim semi juga rasanya sangat istimewa. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara membuatnya? Aku ingin menuliskannya di kolomku. Izinkan aku mengambil pena dan kertas. Tuan Li, kamu sudah kembali, aku baru saja mulai khawatir. Ayo mari kita duduk. Tuan Jue, apa yang terjadi dengan Pak Tua Li? Ayahku melihat kakakku. Pak Tua Li, kamu sudah bertemu dengan putramu yang sulung. Tuan Jue, apa yang terjadi di sudut mulutmu? Itu berdarah, tunggu sebentar. Kemarilah. Aku akan merawatnya.
Tuan Jueya, apa yang terjadi pada Pak Tuali? Ah, Tuan Jueya. Adapun Pak Tuali, dia murung sejak kembali. Apa kalian berdua ada perselisihan? Bibi Hong. Apa kamu tahu kenapa kakakku sangat membenci ayahku? Aku benar-benar tidak yakin tentang ini. Saat aku tiba, Li Juei sudah tidak ada di rumah ini. Setelah sekian tahun dia tak pernah mengunjungi Pak Tuali. Tapi Pak Tuali dia selalu memikirkannya. Tuan Muda Jueya, karena kalian berdua telah bertemu. Kamu harus membujuk kakakmu. Suruh dia sering-sering kembali untuk menemui Master Li. Bibi Hong, aku mau naik untuk menemui ayahku. Silakan. Halo, seseorang dari rumah sakitmu baru saja meneleponku. Mereka bilang Li Juei dirawat di rumah sakit. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah hidupnya dalam bahaya? Non, jangan panik, aku akan cek untukmu. Non, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, Tuan Li baik-baik saja sekarang. Orang itu sedang dalam pengawasan di rumah sakit. Bisakah aku menemuinya sekarang? Di ruang 516. Terima kasih. Apakah Anda keluarga pasien? Bagaimana keadaan orang itu sekarang? Bagaimana Anda bertindak sebagai keluarga? Tidakkah Anda tahu bahwa pasien memiliki penyakit lambung jangka panjang? Harus segera dibawa ke ruang gawat darurat. Baru kemudian Anda tahu keseriusannya. Maaf, kami akan lebih hati-hati di masa depan. Apakah seluruh keluarga pasien sudah beremigrasi? Kami sedang mencari tapi tidak bisa menemukan kerabat dekat mereka. Setelah susah payah kami menemukan nomor telepon pada pasien. Tapi diangkat, untung Anda menjawab. Kalau tidak, bagaimana ini bisa diselesaikan? Maaf dokter merepotkan Anda. Tidak apa-apa, ini yang seharusnya kami lakukan. Silakan urus prosedur masuk pasien. Baik, aku akan segera pergi. Tunggu, aku baru saja bertengkar dengan orang itu tadi malam. Tidakkah akan canggung jika kita bertemu sekarang? Sudahlah, lupakan saja. Mungkin aku harus pergi ke rumah Sinlei untuk menghindari konflik agar tidak melihat orang itu dan mulai bertengkar lagi. Tunggu, kenapa aku harus menghindari orang itu? Benar-benar orang itu yang tidak pulang semalaman. Jadi kamu Li Juei bahkan tidak pulang. Baiklah, aku harap kamu tidak pernah kembali. Halo. Non Yanle, aku Sarah. Doraemon. Bos sekarang di rumah sakit. Apa-apa yang terjadi?
Dia di rumah sakit mana sekarang? Ruang 516 di Rumah Sakit Rui 11. Suster, aku mau tanya, bagaimana caranya ke ruang 516? Belok kanan di lift depan dan naik ke lantai 5. Terima kasih. Juei, ada apa denganmu? Juei, bangun. Jangan sentuh dia. Tidakkah kamu lihat dia sedang beristirahat? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Sekarang kamu tahu cara peduli padanya. Bukankah sudah terlambat? Berapa banyak telepon yang dibuat rumah sakit untukmu? Mengapa kamu tidak menjawab satu pun? Itu adalah panggilan dari rumah sakit. Apa yang kamu pikirkan kemudian? Kamu tidak bisa mengabaikan panggilan mereka. Saya pikir itu Juei yang menelepon untuk menanyakan tentang urusan Dalinlin. Kamu... Bos baik-baik saja sekarang. Nona Yanle, tolong. Jangan bawa bos making APA hal-hal seperti hotpot. Perut orang itu tidak tahan kamu menyiksanya seperti ini. Xiao, bisakah kamu datang ke kantor saya? Saya ada sesuatu untuk diceritakan. Saya tidak mau. Saya benar-benar tidak ingin sendirian denganmu. Siapa tahu apa yang akan kamu lakukan untuk menyakitiku. Xiao ini, kantor bukan rumah. Tidak semuanya bisa dilakukan sesuai dengan temperamen sendiri. Saya mengendalikan hidup saya sendiri. Saya benar-benar tidak ingin beberapa orang yang tidak relevan mengarahkan jari pada hidup saya. Baiklah. Itu berarti apa yang akan saya bicarakan selanjutnya. Kamu tidak ingin masuk ke kantor dengan saya. Kamu ingin saya mengatakannya di sini. Ya, ada apa kamu merasa bersalah? Baiklah, bolehkah saya bertanya apa ini? Tolong selesaikan pengeditan file sebelum siang untuk saya. Selain itu, ini kantor bukan taman bermain. Mengerti? Xiao, apa yang kamu tulis? Tunjukkan padaku. Tunjukkan saja padaku, oke?
Hanya melihat. Kamu masih berhutang padaku. Lihat. Li Juwei sangat tampan. Kalian masih berhutang padaku. Orang sial ini. Sangat sial. Bos masih belum bangun. Tidak ada. Aku sudah membuat bubur. Kamu bela making apa. Biarkan aku menyajikanmu semangkuk dulu. Terima kasih. Ini. Kamu terlalu merepotkan dirimu sendiri. Nona Yanle, sikapku kemarin tidak terlalu baik. Maaf, Sarah, seharusnya aku yang minta maaf. Aku seharusnya tidak marah tadi malam. Maaf merepotkanmu, aku benar-benar minta maaf. Permisi, aku perlu menerima telepon. Bisakah kamu menjaga Juwei untukku? oke. Apakah pasien sudah bangun? Belum. Itu seharusnya tidak terjadi. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk ditangani sekarang. Beritahu editor aku akan segera ke sana setelah menanganinya. Kamu dan Xinlei lanjutkan saja. Apakah dia sangat lewat akhir-akhir ini? Ya, Sarah, aku akan melakukannya. Apakah kamu tahu apakah dia memiliki riwayat medis? Maaf, dokter. Kami tidak tahu. Hubungi aku saat dia bangun. dokter. Pasien memiliki gastritis kronis. Ada ulkus di tubuh lambung dan erosi sedang di kepala lambung. Dokter menyarankannya 2 tahun lalu. Biarkan dia menjaga kesehatannya dengan baik. Tapi karena pekerjaan bosku, jadi dia tidak mengikuti saran dokter. Sejak itu, setiap kali orang itu lelah atau ada perubahan suhu, atau ada fluktuasi emosi yang besar, orang itu akan sakit perut. Orang itu mempertaruhkan nyawanya. Tunggu sampai orang itu bangun. Aku akan mengatur pemeriksaan detail untuknya. Terima kasih dokter. Oke. Terima kasih. Juwei, apakah dia sudah lama memiliki masalah perut? Jadi dia tidak pernah bisa makan makanan pedas. Mengapa dia tidak pernah memberitahuku? Dia bahkan menemaniku makan hotpot pedas setiap minggu.
Karena bos bilang, 2 orang bersama adalah untuk berbagi kebahagiaan. Bukan untuk menciptakan penderitaan satu sama lain. Nona Yanle, jika kamu memikirkannya tidak sulit untuk menemukan. Setiap langkah yang bos ambil adalah mempertimbangkanmu. Kamu ingin memenangkan kasus Hotel Le Radisson. Bos selalu mengalah padamu. Tapi dia tidak ingin kamu tahu dia sedang santai. Kamu ingin pernikahan rahasia. Orang itu bekerja sama di mana-mana. Tidak pernah membocorkanmu. Kamu ingin bekerja sebenarnya dengan kondisi bos. Orang itu pasti bisa membuatmu menjadi istri sepenuh waktu. Tapi tidak pernah memintamu. Dia tidak pernah ingin membiarkanmu berbagi sedikit pun rasa sakitnya. Tapi rela menopang langit sendiri untukmu. Aku akan periksa apakah bos sudah bangun. Kamu sudah bangun. Tunggu sebentar, aku akan panggil dokter. Kamu sudah bangun. Dokter akan segera datang, tunggu sebentar. Apakah kamu mencari ponselmu? Aku akan membantumu. Memang ada kesepahaman antara pasangan muda ini.